teman-teman, kembali lagi di YouTube channel Panduan Hidup dengan NLP bersama saya Karin. Dan topik hari ini kita akan membahas pasti teman-teman mempunyai goal, sebuah tujuan, dan kita ada cara step by stepnya untuk mencapai goal tersebut. Tapi kadang suatu saat kita merasa bingung apakah kita bisa mencapai goal tersebut atau tidak. Nah, hari ini kita akan bahas itu ya. Sebelumnya kita simak yang berikut ini. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Ya, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kita, bagaimana kita bisa mencapai goal tersebut, kita tanya ke Coach Antonius Arif. Halo Coach. Hai, gimana Kak? Iya, Coach, ini kan pasti semua orang punya goal sendiri-sendiri. Betul, punya tujuan, punya impian, betul. Ya, bagaimana kita mewujudkan goal tersebut? Atau mungkin di tengah jalan nih Coach, kita udah susun nih, kita harus lewat sini, terus di tengah jalan tuh ada yang tidak sesuai dengan apa yang kita planningkan. Nah, itu bagaimana caranya? Oke, good. Nah, ini sekarang kita memakai satu metode yang sederhana banget, dan ini metode yang sering banget saya ajarkan di perusahaan-perusahaan asuransi dan multi level dan beberapa orang-orang yang punya bisnis, yang mau bisnis sendiri gitu ya. Biasanya saya menganjurkan menggunakan konsep segitiga. Konsep segitiga ya, nanti ada gambarnya. Nanti ingetin kali masukin gambarnya ya. Jadi ada konsep segitiga. Jadi konsep yang pertama di segitiga, di baris yang paling atas itu adalah bikin goal. Jadi bikin impian. Nah, ketika menuliskan sebuah goal, pastikan dulu impiannya adalah goal tersebut harus bisa bisa dilihat, didengar, dan dirasakan. Kata kunci NLP adalah dilihat, dengar, dan dirasakan. Maksudnya, kalau goal tersebut tidak bisa dilihat, berarti goal itu tidak bisa dianggap sebagai goal yang bagus. Misalkan contoh, saya ingin membahagiakan orang tua. Itu goal yang tidak jelas gambarnya kayak apa. Cuman orang tua ketawa gitu. Kalau orang tua dicium juga ketawa kan? Nah, berarti goalnya nggak jelas karena tidak bisa dilihat dengan benar, tidak bisa dirasakan, tidak bisa didengarkan dengan baik. Jadi makanya kenapa artinya kalau membagikan orang tua caranya gimana? Selain setoran bulanan, apa ya, Coach? Mengirimkan tanah suci misalnya? Iya, itu juga bisa Coach. Betul ya contoh ya? Nah, berarti goalnya jelas dong. Harus goalnya terjelas dan ada spesifik. Kita mau mengirimkan orang tua ke tanah suci, kapan, bulan kapan, tahun kapan, dan uangnya berapa. Nah, itu harus jelas. Kebanyakan orang nggak jelas tuh kali. Itu mengenai goal. Nah, sampai sini mungkin ada mau tanya tentang goal? Berarti dari goal itu kita harus spesifik mungkin. Spesifik mungkin, spesifik, detail, jelas, dan ada alat ukurnya. Jadi juga jangan nggak make sense. Misalkan contoh, goal itu misalnya pengen ke tanah suci, uang tanah sucinya dari gaji nggak mungkin, terus kita bilang pengen ngejar goalnya dalam waktu 6 bulan, itu nggak make sense. Kecuali kita punya bisnis, beda cerita ya. Jadi bikinlah sesuatu yang make sense. Make sense itu adalah rumusnya adalah 4 kali. 4 kali yang dimiliki hari ini. 4 kali yang dimiliki hari ini. Misalnya contoh, misalnya dia berusaha bisnisnya asuransi. Asuransi misalnya income dia 1 bulan ini baru 2 juta. Dia mau bikin goal 2 tahun lagi. Dia bikin goalnya dapat income 8 juta, masuk akal nggak? Masuk akal. Karena angkanya adalah 2 juta dikali 4, berarti masih 8, masih make sense. Gitu ya. Jadi kalau lebih dari 4, apa yang bakal terjadi? Biasanya otak kita mengatakan nggak make sense. Contoh, Karin punya income misalnya 2 juta per bulan. Kemudian Karin bilang, saya pengen beli mobil Mercy. Nggak masuk akal. Kenapa? Otak kita sudah menganggap nggak make sense. Kalau nggak make sense, nggak dikerjain. Nah, itu yang terjadi konsepnya. Jadi, bikin goal harus spesifik dan detail. Sampai sini? Oke ya. Nah, setelah itu masuk baris kedua. Baris kedua ada rumus namanya S, T, dan P. S artinya strategi, T artinya taktik, P adalah proses. Nah, maksudnya gimana? Jadi ketika kita punya goal, tentukan dulu mau bikin strateginya apa untuk mencapai goal. Jadi misalnya, contohnya memprospek berapa orang, ketemu berapa orang, itu adalah strategi. Habis itu taktik. Taktik adalah mau ketemunya orang-orang itu di mana. Mau ketemunya di mana, target marketnya siapa,
Itu taktik. Proses adalah bagaimana caranya supaya orang itu mau beli. Itu adalah proses. Jadi kita tentukan dulu strategi apa, taktik apa, prosesnya apa. Dari situ baru kita bisa ngejar impian. Nah, banyak orang yang udah bikin goal setting, dia nggak bikin strategi, taktik, proses, itu nggak akan dikejar karena yang bikin, terus nggak diterjemahkan, maka nggak dikejar. Gitu kan ya? Tadi kan bentuknya segitiga ya, piramida gitu ya? Piramida. Nah, apakah strategi, proses, sama taktik itu tadi berjejer apa ke bawah? Nggak, ke samping. Oh, berarti di bawahnya masih ada lagi? Ya, bawahnya masih ada lagi. Oh, jadi okay. setelah goal, bikin strategi dulu, habis strategi baru taktik, dari taktik baru proses. Kebanyakan orang gagal adalah dia nggak menemukan strateginya. Iya, langsung ke proses kadang ya, Bahkan mungkin nggak proses, dia cuma bikin goal setting aja. Terus gimana bisa mencapai coach? Nah, banyak orang yang kayak gitu. Yang dia bikin punya impian, pengen punya mobil tapi nggak ada strategi. Makanya wajar kalau dia nggak akan pernah dapat. Jadi misalkan contoh, baru lulus kuliah, dia punya goal. Nah, habis itu setelah itu bikin apa? Strateginya. Apa strategi untuk dapetin itu? Nah, jadi artinya kita punya barometer, kita punya alat ukur untuk kita kejar supaya itu terwujud gitu loh, Karin. Nah, kebanyakan, makanya bertanya, proses coaching itu baru berjalan ketika kita sudah buat goal setting, dan si strateginya ini adalah dibimbing sama coachnya untuk diterjemahkan menjadi sebuah langkah-langkah. Nah, kalau proses itu hanya bisa didapat dengan cara ikut training, ikut pelatihan. Contoh, belajar misalkan biar jualan jago, berarti harus belajar teknik selling. Salah satunya hypnotic selling atau teknik selling dari excellent selling dari tempat kita kan gitu ya. Nah, itu contoh. Jadi semua hal itu harus diterjemahkan. Kebanyakan orang enggak. Dia bikin strategi, dia bikin planning, bikin goal, tapi nggak pernah bikin planning, nggak bikin rencana, makanya wajar dia nggak dapat. Gitu kan ya? Terus setelah kita bikin strategi, bikin prosesnya, bikin taktiknya, bikin strategi, taktik dan proses. Nah, itu ada lagi nggak coach untuk base-nya gitu? Nah, berikutnya lagi baru bikin bagaimana itu menjadi habit. Nah, karena kebanyakan orang setelah udah membuat tidak bisa membuat jadi sebuah kebiasaan. Nah, pertanyaannya adalah apa yang harus dilakukan supaya kita menjadi sebuah kebiasaan ketika melakukannya. Saya ambil gampangnya contohnya gini. Ketika kita ngomong kita contoh sederhana aja ya. Misalkan Karin dia misalkan pengen mengirimkan orang itu ke tanah suci. Strateginya apa? Misalnya bisnis, dagang, whatever apapun. Taktiknya apa? Dagang kemana? Marketplace. Ya, marketplace. Marketplace-nya mana? Shopee, Tokopedia, dan sebagainya harus di-endorse ya. Nah, habis itu prosesnya gimana? Gimana cara jualan di marketplace supaya laku? Itu dulu Karin. Setelah sudah selesai, masuk tahap kedua. Tahap keduanya adalah bagaimana supaya Karin, misalnya habitnya adalah harus buat iklan, harus buat promosi, harus membuat picture profile, harus menyebarkan Instagram, harus ngapain. Nah, itu yang dibuat menjadi habit. Nah, biasanya orang mengalami kesulitan untuk membuat hal itu menjadi sebuah kebiasaan. Ya, contoh, saya pertama kali ketika diperkenalkan suruh main TikTok, saya awalnya juga bingung tuh suruh main TikTok. Oh iya, yang belum follow TikTok saya, silakan follow TikTok saya, banyak edukasi ya. Jadi @antoniusarif TikTok saya ya. Nah, itu saya bingung Karin, karena belum punya, saya bingung kenapa harus saya main TikTok. Nah, makanya saya bikin goal. Goal saya adalah bagaimana company saya, gimana tim saya supaya tetap bisa berjalan. Maka saya buat strategi adalah melakukan promosi di media sosial. Taktiknya apa? Mencari sebuah konsep. Kemudian prosesnya gimana? Gimana cara main TikToknya, kan gitu loh. Kemudian habitnya, kapan main TikToknya, kan gitu loh. Nah, saya membiasakan diri setiap hari harus membuat 2 video TikTok. 2 video TikTok. Nah, pertanyaannya, 2 video itu gimana cara buatnya? Apa yang harus dilakukan? Nah, kalian udah tahu nih, kebiasaan saya apa kalau mau buat TikTok? Pasti saya dari bawah naik ke atas punya ruang studio kan? Yeah. Di ruang studio ini, saya diam sebentar gitu kan. Sampai tadi Mas Adi lagi setting-setting, saya bilang, udah lo cuek aja, lo setting aja dulu lah. Saya mikir dulu konsepnya apa, kan gitu. Nah, itu adalah membuat menjadi sebuah kebiasaan. Kalau saya di bawah, kira-kira apa yang saya bisa bikin? Enggak, kemungkinan besar saya nggak bisa bikin. Saya harus punya satu tempat yang memang spesifik saya buat.
Kayak tadi, saya kan juga membuat carousel kan di Instagram. Nah, teman-teman yang belum follow lagi nih, ini follow semua promosi ya. Iya. Follow Instagram saya @antoniusarif. Nah, itu juga sama Karin. Jadi saya harus membuat kebiasaan bagaimana membuat Instagram itu. Dan tadi sesuai dengan jam, sampai hari ini saya bekerja sesuai dengan planning. Tadi kan masih meeting, dan kemudian ada yang closing customer lagi, penjualan dan sebagainya. Dan hari ini sesuai dengan target semua Karin. Jadi artinya, dan sekarang kita rekaman YouTube kan. Nah, jadi artinya pertanyaannya, sesuai nggak? Sesuai. Jadi ada habit yang harus dibiasakan. Kalau nggak bisa. Yang paling sulit adalah membuat itu menjadi sendiri. Oke coach, menarik ya. Tapi untuk kita habit itu, apakah kita di list dulu nih? Setiap paginya, apa kita langsung yaudah deh ini aja, tergantung mood kita gitu. Nah, kalau saya pribadi, saya selalu membuat di saya punya post-it, tapi post-itnya post-it virtual ya, saya bukan post-it yang beneran. Saya taruh di komputer saya, Karin. Jadi setiap pagi, kalau belum jadi kebiasaan ya, kalau belum jadi kebiasaan saya tulis dulu. Tapi yang saya tulis bukan to-do list, tapi outcome list. Apa tuh coach? Nah, ini menarik nih. To-do list artinya hal yang harus dilakukan. Outcome list adalah hasil akhir yang harus terjadi. Oke. Nah, kira-kira apa bedanya menurut Karin? Kalau to-do list itu di sebelum proses. Sebelum proses. Kalau yang outcome itu hasil akhirnya, habis prosesnya. Hasil prosesnya. Menurut Karin, kurang lebih kemungkinan orang menunda untuk melakukan itu kalau membuat to-do list atau outcome list? To-do list. Kenapa? Karena nggak ada hasilnya. Betul, karena orang ngerasa sakit ngelakuinnya Karin. Kenapa bisa sakit itu? Loh, ngerasain nggak? Gue belum pernah main TikTok. Iya. Suruh ngebuat TikTok, ngebayangin editnya, ngebayangin cari kontennya, ngebayangin cari lagunya, itu sucks. Itu nggak enak banget bener. Itu kalau misalnya ngebayangin itu nggak bakal jadi loh Karin. Oke. Tapi kalau ngebayangin setelah jadinya asik. Kalau ngebayangin hasil akhirnya, saya kan punya tuh konten temen-temen tuh. Oh kayak gini. Oh saya harus bikin konten kayak gini nih. Jadi saya buat. Dan lucunya, saya nggak pernah tahu loh prosesnya gimana. Yang saya tahu adalah ngebuat hasil akhirnya. Yang saya bayangin hasil akhir. Pada saat saya ngerjain, saya baru tahu pas saat ngeditnya loh. Ketika pertama kali saya ngerjainnya pakai apa? Karena saya pakai laptopnya MacBook, saya bukanya pakai iMovie. Waktu pertama mau buat pakai iMovie lucu Karin. Buat ngerekam, ternyata ketika saya posting, gambarnya lurus-lurus, dia masuk di TikTok gambarnya jadi tidur. Kok lucu banget? Makanya saya juga baru tahu. Ternyata saya cari di YouTube. Karena udah rekaman kan, terpaksa dong. Ternyata posting di iMovie harus posisinya mirip begini. Jadi kepalanya di bawah, sebelah kanan. Ya? Landscape, walaupun kepalanya di atas, jadi kelihatan miring-miring gini kan. Dan ternyata lurus. Saya penasaran, ada cara lebih mudah lagi nggak? Saya ngerjain tuh Karin, sampai ngerjain 3 video pakai iMovie. Wah cepat saya ngerjainnya. Saya mikir, ada cara lebih cepat lagi nggak? Ternyata ada. Cara cepatnya apa? Rekaman langsung aja di TikToknya. Nah, mulailah pikiran, ngerekam langsung di TikTok dengan cara si Mas Adi yang ngerekam pakai di post-post, gitu kan? Yeah. Nah, ternyata nggak semua sempurna. Ada cara lagi, ternyata pakai software aplikasi langsung dari TikTok sendiri, namanya CapCut. Nah, ternyata yang punya CapCut TikTok, grupnya TikTok ByteDance. Nah, kemudian saya coba pakai CapCut. Saya kan sebenarnya bingung kan, saya bikin joke-joke receh tuh. Iya. Nah lucunya di joke receh kalau masuk di TikTok itu nggak ada ketawa. Oh. Saya baru tahu, jadi nggak ada yang misalkan lagi joke gitu kemudian ketawa gitu, itu nggak ada. Nah ternyata saya nemuin di CapCut ada. Sampai bunyi cing-cing itu ada. Oh iya. Oh baru saya buatlah di CapCut. Dari CapCut saya masukkan ke TikTok. Nah kenapa nggak saya edit kata-katanya pakai CapCut? Karena kata-kata di CapCut itu nggak menarik. Yang menarik di TikTok, saya pindahin ke TikTok. Setelah saya buat di TikTok, follow saya nggak banyak. Saya cari tahu lagi gimana nih follow-nya bisa banyak. Ternyata ada rumus lagi. Rumusnya adalah katanya ya, saya belum berhasil nih, saya belum tahu coba. Katanya adalah
pakai lagu yang lagi in saat ini, yang lagi viral, itu yang membuat dia naik. Oh. Nah, saya lagi coba nih, karena belum tahu berhasil apa enggak, saya belum tahu. Iya. Nah, tapi maksud saya cuma mau kasih gambaran adalah, saya cuma mikir ketika ngerjain, saya nggak mau melihat prosesnya. Tuh, Mas Adi lagi mikir, dia lagi mikir ya. Iya, kayaknya dia lagi mikir prosesnya, makanya kan jalan-jalanin ya. Kalau saya mikirnya beda, saya mikirnya ada hasil akhir, makanya sekerjanya adalah outcome list, bukan to-do list. Oke. Dapat ya? Iya. Nah, jadi kalau teman-teman mau membuat sesuatu, berarti kok kami apa? Melihat, membayangkan bahwa telah menyelesaikan dua TikTok per hari, membuat menyelesaikan karosel sehari, gitu loh kalian. Jadi bahkan kayak saya ambil contoh, hari ini saya posting Instagram, saya posting karosel saya, kelihatannya lagi dikit. Nah, tapi saya lagi menduga-duga, ini problemnya di gambar, apa problemnya di konten saya yang kurang oke. Nah, jadi nanti saya akan main-main tuh Karin, saya akan main-mainkan, karena kalau secara jam benar. Jadi lucu, jadi saya lucu, jadi kadang-kadang ada. Jadi saya suka banget melakukan eksperimen untuk menemukan pola, supaya saya nanti kalau ngerjain sesuatu gampang. Tapi kalau dipikirin dari sekarang sebelum gue ngerjain, itu pasti ada kerjaan mas saya tuh. Kalau mikir ya? Iya. Ribet, problem, mana handphone memorinya sedikit, bener gak? Belum lagi ngeditnya gimana, kan gue nggak bisa ngedit, kan bingung. Nah, buktinya saya menemukan cara. Gimana caranya? Ternyata ngedit itu lucu. Kalau gambarnya full, saya bisa potong di tengah-tengah, saya bisa kurang-kurang di sana. Oh gini tuh caranya, baru ngerti lagi. Jadi intinya kebanyakan orang kenapa gagal karena dia ke list to-do-nya, bukan ke list to-do list. Iya, betul. Bayangin nggak kalau to-do list ini? Cuci mobil. Itu bayangin nggak? Cuci mobil itu sejam. Iya. Bayangin nggak capeknya cuci mobil? Bayangin nggak perlu nyikat? Bayangin nggak ngelapinya nanti? Itu pasti nggak dikerjain tuh. Tapi kalau bayanginnya mobil bersih, cakep kan? Cakep, ngerti nggak? Iya. Nah, makanya kenapa orang banyak menunda untuk habit itu, karena dia tidak punya habit, tidak punya pakai konsep outcome list. Jadi yang harus dibayangkan bukan proses misalnya menelpon, proses ditolak, tapi proses customer closing. Itu yang membuat saya happy, atau proses setelah menelpon berapa, itu jadi happy. Jadi jangan dibilang coach Arif itu kalau bikin modul, saya mikirnya kalau mikirnya proses, aduh, pusing, mendingan saya nggak kerjain, mendingan saya tidur-tiduran. Tapi ketika melakukan itu, saya bilang kok Karin, sekarang kalau saya lihat ya, setiap saya mengerjakan sesuatu antara TikTok dengan karusel, sekarang saya nggak sampai 2 jam udah selesai dengan 3 konten. Dulu, bikin karusel 2,5 jam, bikin karusel pertama kali 2,5 jam, bikin TikTok pertama kali itu berjam-jam itu saya buat. Sekarang nggak cepet banget saya kerjain. Tapi pertanyaan itu tadi makanya. Oh iya, tadi ada cerita sedikit. Ini cerita menarik berkaitan dengan tadi pagi. Apa tuh? Kan kita saya kan punya tim yang kebetulan orangnya tipe orang yang dia nggak keberatan untuk kerjain sampai jam berapapun. Dia bisa kerja sampai pagi, sampai subuh. Tapi kita yang ngeliatinnya tiap pagi dia makan obat gitu, atau tiap siang dia makan obat gitu, makan obat sakit kepala kan. Dan buat saya itu nggak sehat. Dan menurut saya ini pasti ada proses kerja yang salah. Kan orang kan seneng banget tuh ngerjain sesuatu tuh, kalau hati happy kan kadang-kadang berapa jam pun nggak lupa gitu ya, nggak hitung-hitungan. Tapi menurut teori mengatakan bahwa itu salah. Sebenarnya kerja yang baik adalah memakai konsep yang disebut namanya Parkinson Law atau hukum Parkinson. Pernah dengar? Belum. Oke. Singkat cerita karena saya nggak hafal nama hukum Parkinson. Hukum Parkinson itu cuma mengatakan bahwa segala sesuatu akan mengisi dengan sendirinya sendiri jika tidak kita atur. Jadi maksudnya, kalau kita mengerjakan sesuatu tidak kita tentukan 1 jam, maka yang terjadi kalau lu easy going saja, maka 8 jam tidak akan selesai. Berarti harus ditarget. Harus kita menargetkan sendiri, kita mau selesai jam berapa jam. Nah, pertanyaan menarik. Kan tadi pagi kita meeting, dan saya punya target, saya harus menyelesaikan. Betul kan? Iya.
Dan lucunya, tau nggak kan, saya punya kebiasaan yang aneh. Menurut saya kebiasaan yang unik, tapi buat orang tertentu jangan dilakukan. Saya tidak akan makan kalau saya nggak nyelesain tugas saya. Kenapa? Karena saya membuat diri saya disiplin ketika mengerjakan sesuatu. Jadi, kayak tadi kan Mas Adi makan tuh, Pak makan, ya, oke. Ya sama sekali saya sih udah makan, karena kebiasaan saya makan kan cuma 2-3 jam. Jadi, saya melakukan intermittent fasting, saya makan sehari cuma 2 jam, sisanya saya tidak makan. Jadi 24 jam, saya makan cuma 2 atau 3 jam, sisanya saya tidak makan. Saya puasa, saya minum air putih. Nah, ini yang menarik. Ketika itu yang saya lakukan adalah saya menghitung jam. Tadi saya ke atas jam berapa ya? Tadi saya ngerjain setengah 12. Saya ke atas, kami selesai makan jam 1. Setengah 2. Berarti berapa jam? Setengah 12. Setengah 2, berarti 2 jam. 2 jam saya selesai 3 konten. Berarti kesimpulannya apa? Jadi maksud saya, tugas kita adalah bagaimana kita mendisiplinkan dengan menyebut berapa menit, berapa jam. Kalau kurang, karena gini, kalau kita pakai Parkinson loh, kalau kita bilang 1 jam, lucunya 1 jam selesai loh. Saya juga bilang tadi, kamu nggak perlu sempurna, yang penting 1 jam selesai. Daripada waktu dibiarkan, enjoy aja kerja, hasilnya waktunya akan bertambah dengan sendirinya, akan mengisi ruang yang kosong. Yang which is itu nggak baik. Tapi saya penasaran, saya mau cari namanya Parkinson Law-nya apa, daripada nanti ini jelek kan gitu ya. Oke ya, sebentar ya, saya cari dulu. Kalau yang saya ngomongin tadi ini, apa yang menurut Karina tentang Parkinson Law? Oh itu, apa kalau ngerjain sesuatu harus ada target waktunya. Jadi kita nggak seselesainya aja, tapi kita harus ada target. Jam segini selesai, jam segini selesai. Tahu nggak? Kadang-kadang saya ingat banget dulu di kantor saya yang kerja tempat saya lama, itu ada beberapa orang mengatakan orang itu berdedikasi tinggi, kerjanya sampai malam-malam. Dulu saya juga ngeliatin orang kayak gitu, kasihan sekali. Tapi saya menemukan ternyata harusnya saya nggak kasihan, karena sebenarnya dia yang salah, dia nggak menentukan waktunya. Jadi saya ingat banget dulu ada satu orang, saya tuh dulu sales di satu perusahaan dan saya biasa pulang malam. Pulang malam karena maunya saya, yaitu karena saya memang mencari database untuk ngerjain untuk besoknya lagi jualan. Dan saya masih ingat banget, ada satu wanita yang selalu pulangnya malam. Jam 8 saya pulang, dia malah belum pulang. Dan dia besok pagi datang lagi lebih pagi. Dan tahu apa yang terjadi? Sampai saya ngajuin manajemen untuk dia diberikan penghargaan. Kenapa? Karena nggak pulang-pulang. Tapi setelah sekarang saya sadari, sebenarnya itu nggak bagus. Sebenarnya malah menurut saya, jauh saya lebih senang orang yang pulang on time, tapi kerjaan selesai, dibandingkan emang lu mau pamer sama siapa gitu lu pulang malam. Terus kerjaan lu nggak selesai, terus kesehatan lu nggak ganggu, terus kehidupan lu keganggu. Hello, gitu kan ya. Nah ini saya bacain kaidah Parkinson dari hukum Parkinson. Kaidah Parkinson adalah sebuah teori yang menjelaskan pekerjaan berkembang sedemikian rupa agar waktu yang tersedia untuk menyelesaikannya terpenuhi. Jadi artinya waktu pekerjaan berkembang. Jadi pekerjaan kita yang sudah tentukan, karena kita nggak ada waktu yang ditentukan, ya waktu yang tersedia, maksudnya kalau 24 jam, itu lucu, pekerjaan kita yang tadi bisa 1 jam, itu bisa 24 jam baru selesai. Dia akan mengisi dengan sendirinya sendiri, ya. Jadi supaya waktu itu tertutupi dengan 24 jam. Jadi artinya kitanya nggak efektif, ya. Jadi Parkinson mengemukakan bahwa orang cenderung mengada-ngadakan pekerjaan untuk mengisi waktu. Ngeri nggak lo? Harusnya cuma itu, dia bilang ini banyak, ini banyak. Betul. Yang di kepalanya dia, tapi kalau ditanya itu alasan atau fakta? Fakta. Karena di kepalanya dia itu, dia berusaha mencari-cari sesuatu di pekerjaan itu yang membuat jadi waktunya berkembang. Jadi teori inilah yang menyebabkan seseorang, nah ini saya bacain aja ya. Kaidah ini diutarakan oleh Dr. Northcote Parkinson, seorang ahli teori administrasi berkebangsaan Inggris, dalam karya tulisnya Parkinson Law or The Rising Pyramid 1957. Oh ini piramid juga sama dengan kita tadi. Meskipun semua tulisannya tersebut hanya dimaksudkan sebagai suatu sindiran,
Ternyata kemudian tulisan tersebut berhasil mengungkapkan penyakit-penyakit umum yang dijumpai dalam berbagai organisasi atau birokrasi. Ya, jadi menunjukkan bahwa kondisi kaidah Parkinson terutama menyinggung masalah besarnya ukuran organisasi berdasarkan analisa statistik kaidah itu. Mengungkapkan bahwa laju pertumbuhan ukuran organisasi tetap pada kira-kira 5,75. Laju pertumbuhan tersebut tidak langsung berkaitan dengan pertumbuhan beban kerja nyata dalam organisasi tersebut. Artinya, pekerjaannya seakan-akan birokrasi itu kerjanya banyak, padahal nggak sebanyak itu, pertumbuhannya cuma 5,7. Tapi karyawan yang masuk lebih banyak daripada yang seharusnya. Berarti mereka mengada-adakan pekerjaan yang seharusnya memang tidak ada. Benar ya? Iya, benar. Oke. Berarti kesimpulannya, bukankah kita lebih baik kita bekerjanya ya? Jadi kaidah Parkinson juga menyatakan bahwa para eksekutif cenderung mengkaitkan status mereka dengan jumlah karyawan yang menjadi bawahan. Makin besar jumlah bawahannya, makin tinggi statusnya. Yang artinya, gua makin tinggi, karyawan gua makin banyak, padahal pekerjaannya makin sedikit. Iya, buang-buang duit ya, Coach. Buang-buang duit, tapi lucunya kesannya mereka kerja 12 jam sehari. Menurut saya nggak make sense. Jadi makanya kalau saya mengatakan lebih baik kita membatasi dalam waktu 1 jam. Makanya tadi saya mengatakan, Karin kayaknya kamu perlu beli jam, taruh jamnya di depan orang itu. Kenapa? Karena dia melihat jam itu. Iya. Dengan melihat dia jam itu, maka dia menyadari bahwa bisa kok mereka menyelesaikan. Ya, kalau gini Coach, itu tadi kan kita menargetkan untuk 1 jam gitu ya. Nah, misalkan kita ngerjain sesuatu nih, kita trial dulu, kita tes berapa jam. Sebenarnya nggak bisa begitu. Oh, nggak bisa ya? Nggak bisa itu. Yang penting dicoba. Sama kayak saya kan, saya juga trial dulu. Pertama kali kerjanya 2,5 jam kan. Kemudian saya coba lagi kan. Nah, kalau di corporate biasanya ada audit yang akan mengukur biasanya kinerja orang itu rata-ratanya itu average di angka berapa. Nah, angka average itu yang menjadi alat ukur. Nah, biasanya ini pengalaman aku cerita ya. Tapi sebelumnya kayaknya konten kita udah banyak, kita masuk ke part 2 aja ya mendingan. Kita masuk ke part 2 ya. So, cukup dulu videonya kali ini. Ya, sampai jumpa nanti di part kedua. See you, bye-bye.